Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kesempatan ini ada beberapa poin yang ingin sampaikan. Yang pertama itu, ketika beliau dinyatakan pemenang pemilu, saya akhirnya mengucapkan Maha benar Allah ketika berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku pasti saya kabulkan. Pak Prabowo itu minta berdoa sejak 2014 minta presiden. Allah kabulkan di 2024. Ini pesan moral bagi kepala daerah yang bertanding nanti. Ketika kau kalah jangan menghasut masyarakat. Tetap pegang persatuan. Kalau kau kalah tahun ini, maju lagi kau 5 tahun yang akan datang. Kalah lagi, maju lagi. Ini pendidikan moral yang luar biasa bagi bangsa kita dari Bapak Prabowo. Kalau mau jadi kepala daerah, kepala negara, jangan berhenti bertarung. Tuh. Yang kedua, soal Palestina. Saya kira itu tadi wujud dari amanat konstitusi, di mana dijelaskan oleh konstitusi kita, Indonesia ikut serta memelihara perdamaian dunia. Itu menunjukkan Bapak Prabowo ini memang cerdas. Ya, saya beberapa kali mendengarkan pidato beliau. Bahkan tadi ketika saya dengar pidato saya tunggui. Begitu dia katakan pidatonya yang berapi-api, langsung saya berdiri. Ini yang saya tunggu. Wow. Ini sudah yang saya tunggu ini. Satu, saya berharap Bapak Prabowo dari pidatonya tadi, Mbak Sarah tadi katakan bahwa beliau itu apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Saya berharap ya Allah, mudah-mudahan pemimpin inilah yang memulai tidak ada lagi politik pencitraan. Politik pencitraan ini dalam ilmu politik, saya belajar tentang komunikasi politik pada saat S3. Politik pencitraan itu wajar dalam dunia politik, tapi bagi orang beragama pencitraan itu kemunafikan. Dan tidak ada yang abadi dengan kemunafikan.
Buktikan pemimpin yang berkata lain dengan yang bertindak lain pasti akan hina pada akhirnya. Maka saya berharap, ya Allah, Prabowo ini saya berharap mudah-mudahan ini pemimpin tertinggi yang akan menghilangkan ke bawah semua pemimpin-pemimpin pencitraan. Satunya kata dengan perbuatan. Yang ketiga, ketika mendengar pidato beliau, saya teringat Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah karena diusir. Ya kan? Prabowo kan juga pernah hijrah. Ya. Dan hampir semua nabi itu melakukan perjalanan jauh. Rasulullah melakukan perjalanan jauh dari Mekah ke Syam, yang kita kenal dengan Syria sekarang. Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan jauh dari Syam ke Mekah. Itu pesannya, kalau mau jadi pemimpin harus punya wawasan yang luas. Tidak boleh menjadi katak dalam tempurung. Harus baca perkembangan dunia. Dan Bapak Prabowo bisa dilihat pergaulan internasionalnya dengan pandainya berbahasa dengan beberapa bahasa. Nah, ketika saya dengar pidatonya, inilah yang Nabi katakan ketika beliau hijrah ke Madinah. Satu, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua kata Nabi pada saat itu, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Negara kita ini sudah kehilangan tutur kata yang baik. Memaki kita boleh tidak setuju, tapi jangan memaki. Coba ketika kita berjamaah, imam boleh diprotes, imam boleh ketika dia salah, kita tidak boleh ikuti yang salah, tapi ada aturan mainnya. Ketika imam mestinya ruku, dia sujud, saya harus luruskan, tapi tidak semua harus teriak, ada aturan mainnya. Imamnya di sini, yang belakang sebelah kanan itu harus ngomong. Siapa kalau dalam struktur negara, anggota DPR, jangan kau diam. Caranya menegur. Kalau berjamaah tidak dikatakan, imam salah kau. Tidak dipukul pantatnya, imam keliru kau. Tidak. Tapi apa yang diucapkan? Subhanallah. Maha suci Allah. Itu pendidikan moral dari agama. Pendidikan dalam berjamaah. Kalau salah imammu, jangan kau ikuti. Tegur. Tetapi dengan tetap adalah ahsin kalamak. Tuturkan tutur katamu yang baik. Itulah Nabi mengajarkan kepada kita, ya Rasul, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Mencerdaskan kumpulan bangsa, bukan itu saja. Tapi apa kata Nabi? Liutammimal makarimil akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan saya berharap kepada para politisi, jangan ajarkan rakyat kita ini bertutur kata yang kasar, bertutur kata yang tidak etis. Karena anak-anak kita sekarang belajar dari politisi, belajar dari tokoh-tokoh. Maka kita berharap tunjukkanlah tutur kata yang baik. Dan saya berharap memulai dari Bapak Prabowo.